Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita diberi oleh Allah kesempatan ya untuk melanjutkan kajian kita. Semoga dengan kesempatan ini kita akan menambah ya perbendaharaan bagi kita. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Harapan kita semoga dapat syafaat di yaumul qiyamah. Mari kita lanjutkan. Udah buka bersama kan? Enggak. Mari kita lanjutkan kajian kita. Sambungan yang lalu masih mukadimah lagi nih kan? Masih mukadimah. Wal ba'tsu ba'dal maut. Wal ba'tsu ba'dal Mauti. mauti. Wal ba'tsu artinya berbangkit. Ba'dal mauti sesudah kematian. Ini maksudnya adalah hari kiamat. Bagaimana akidah seorang muslim ya memahami, beriman kepada hari berbangkit sesudah kematian. Udah mati dosa lalu dibangkitkan balik. Bagaimana akidah ya seorang mukmin kita memahaminya, karena itu adalah rukun iman yang keberapa itu? Yang kelima. Ya. An tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ya, yang kelima. Wal yaumil akhir. Baru nanti yang keenam qada dan qadar ya. Coba baca dulu. Ba'ats. Kebangkitan. Berarti mengeluarkan. Mengeluarkan. Jadi bangkit yang dimaksud sini keluar. Apa maksud bangkit di sini? Keluar. Bukan bangkit saja. Memang keluar. Mengeluarkan. Iya, itu ba'ats. Bermakna kharaja. Keluar. Terus. Yaitu dikeluarkannya manusia dari kubur mereka sebelumnya mereka mati. Jadi kapan dikeluarkan dari kubur? Sudah mereka mati kan? Yaitu dikeluarkannya manusia dari kubur mereka setelah sebelumnya mereka mati. Setelah sebelumnya ya? Iya. Setelah sebelumnya mereka mati. Jadi setelah sebelumnya mereka mati. Jadi datangnya bangkit ini dulu mati. Kalau setelah sebelumnya adalah hidup mati. Itu di mana itu jumbo itu? Di surah Yasin ya. Itu kan? Mimar kodina apa itu? Ini kamu dulu ya. Ini kamu Yasin dulu. Kayak lu biar pisuri, kayak belajar sila Rabbi yang silu. Qalu ya wai lana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ya wailana, cilaka mati kita. Siapa yang membangunkan kita dari tempat tidur ini? Jadi min marqadina artinya tempat tidur. Berarti mati itu dianggap tidur selama hari ini. Nah, artinya dari yang tertidur lalu dibangunkan balik keluar. Itu di surah Yasin. Tadi sedikit dulu ya. Di surah Yasin ini kalau ditengok-tengok kita yang di bawah tanah itu nanti tidur. Apa kalau yang tidur paten lah nyonya awak tak ada siksa kubur kan begitu kan. Kalau di hadis ahli sunnah wal jamaah meyakini ada siksa kubur. Tapi ada juga sebagian saudara-saudara kita tidak mengakui ada siksa kubur. Kalau tak silap saya termasuk pemahaman itu harus begitu kan? Tidak mengakui siksa kubur. Padahal kalau ahli sunnah wal jamaah ahli sunnah lah
banyak sekali keterangan-keterangan hadis cerita masalah siksa kubur. Tapi kalau menurut Yasin ini orang yang mati itu tertidur. Berarti tak ada siksa kubur. Berarti iya nyonya. Jadi pokoknya ditafsirkan di sana. Nanti lihat balik di Ibnu Katsir. Pokoknya saking hebatnya nanti siksa akhirat. Siksa kuburnya dianggap tak ada. Dianggap tiduran itu lah nanti di Ibnu Katsir. Dianggap tidur. Pokoknya anda digiring orang kembali kepada yang lebih dahsyat lagi. Pokoknya kalau di atas yang dahsyat dianggap tak ada yang koci ini. Nah, bagi itu penafsirannya. Jadi tetap juga Ibnu Katsir mengatakan siksa kubur tetap ada, tapi tidak dianggap seberapa. Jadi dianggap tidur oleh itu. Nah, kita di Ibnu Katsir dia. Nah, lanjut. Ini salah satu keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Apa keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah? Nah, mati itu dibangkitkan, balik. Itu salah satu keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau sampai tak dibangkitkan lagi, hujat tak bikin maksiat. Itu mungkin. Hujat tak menipu. Hujat tak berzinah. Hujat tak berjudi. Pokoknya hujat tak macam Fir'aun. Nabi takut macam Fir'aun kalau ada berbangkit. Balik ditanya lagi, balik diproses. Ini sudah merupakan ahli akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Hati-hati, lanjut. Ini adalah sesuatu yang pasti berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan kesepakatan kaum muslimin. Ya, kesepakatan kaum muslimin sudah diperhatikan dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan begitu ternyata hari berbangkit tak bisa dipungkiri. Terus bahkan kesepakatan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mana mereka mengakui adanya suatu hari di mana manusia dibangkitkan untuk memperoleh balasan. Ternyata bukan hanya akidahnya umat Islam, malahan Yahudi dan Nasrani juga percaya dan yakin akan ada juga hari berbangkit. Ya, Yahudi dan Nasrani di kitab Injil orang itu, di kitab Taurat menceritakan hari berbangkit akan ada. Ya, terus dalil Al-Quran ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taghabun ayat 7. At-Taghabun ayat 7. Za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu ya. Qul bala wa rabbi latub'atsun. Orang-orang yang kafir mengatakan bahwa mereka sesekali tidak akan dibangkitkan. Katakanlah, demi Tuhanku, bahkan kamu benar-benar akan dibangkitkan. Orang kafir mengatakan kami mati ini tidak akan dibangkitkan lagi. Katakanlah sama orang itu, pasti nanti kamu akan dibangkitkan. Orang kafir memang tak percaya dengan hari berbangkit. Iya. Bayangkanlah dengan perkataan orang ini di Al-Quran, yakinlah kita kiamat pasti terjadi, hendak membuktikan perkataan orang kafir. Jadi pembuktian orang kafir nanti kapan? Adanya kiamat nanti. Begitu keyakinan orang kafir. Tak ada bangkit dari malam. Beruntung orang. Terus. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 15 sampai 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma innakum ba'da dzalika limayitun. Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian sesudah itu sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Itu dulu, betul. Tsumma innakum ba'da dzalika lamay itu. Kamu pasti mampus mati. Pas mati. Ada nanti mati? Tidak, tak bisa. Tak mati. Walaupun kita hari ini takut
mati. Kita sama orang yang takut mati tak beralasan sama orang. Nah, apa begitu? Pokoknya takutlah mati. Janganlah mati kita. Hah? Takutlah mati. Tapi panjang orang. Kalau kau betul takut mati, bangun tahun lagi kau nak umur hidup. Bahkan 200 tahun kita ni. Tak juga hoji. Wah, malah dah cicit. Apa dia cicit lah? Buyut ni dah ilah kada awak. Gigi udah gigi tikus kata orang tu, gigi tikus. Tak sob lagi dah. Tapi begini mati tak ada awak, tak ada alasan. Tapi Al-Quran menginformasikan innakum ba'da dzalika lamay, itu kau pasti akan menjadi mayat. Baru innakum yaumal qiyamati tub'atsun, dan kau nanti dari kiamat akan dibangkitkan balik. Bangkit. Inilah akidah seorang muslim. Yang mati pasti bangkit balik. Makanya dengan adanya lah begini, yang mati ini pasti bangkit nih. Gara-gara mengimaninya inilah kita tak menjadi pendendam gitu. Tak jadi pendendam gitu. Udah tak paham. Kan mati juga besok. Kawan apa? Gini lah aku tak apa lah. Mungkin tak balas kau tak apa. Nanti kan mati juga kau. Akhirat besok kan jumbo gitu. Berhitung. Berhitung di akhirat. Tak apa, bantilah. Begitu Udin. Kalau tak begitu, kecing nak. Maaf. Kalah kecing bah. Main terus. Udah itu. Nanti kan ada apa lama lah kau perjuangkan, kau pertahankan. Ini kau mati-matian kau bikin itu. Udah nanti mati kan nanti kan jumbo nanti sana. Udah makan kau lah itu. Ambil kau lah itu, pakai kau lah itu. Pangkangi kau lah itu. Kajoi kau lah itu. Saya kan Fir'aun, nama aku Tuhan. Mati. Kohon. Kayu. Orang tak legang. Dia mati. Ya, apalah. Udahlah. Jadi kita nak miskin pun tak masuk kosal. Apa? Langkah ya mati. Ya, apalah nak miskin. Jadi jaga mengimani inilah kita ya. Jadi reda begitu. Semangat dendam kita tuh reda. Terus. Sedangkan dari as-sunnah terdapat hadis-hadis yang mutawatir. Hadis mutawatir dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hal ini. Kaum muslimin secara pasti telah bersepakat bahwa manusia pada hari kiamat akan dibangkitkan bertemu Tuhan mereka dan dibalas sesuai dengan amal mereka. Ya, itu akidah seorang muslim menurut hadis. Bahwasanya manusia akan dibangkitkan di hari kiamat. Apa tadi kata coba balik? Akan dibangkitkan bahwa manusia pada hari kiamat akan dibangkitkan kembali ya, bertemu Tuhan mereka. Bertemu Tuhan mereka. Kita nanti berjumpa dengan Tuhan. Wujuhu yauma idzin nadirah ila rabbiha nadirah. Wajah kita akan berseri-seri ila rabbiha nadirah. Melihat Tuhan kita. Jumpa tidak Tuhan nanti? Nampak dengan mata kepala. Cuma itu mana jelas bola jangan sini itu kau. Kami bayangkan cuma itu coba. Oleh pada masa mana Pak Buko? Awak Itu bagaimana Pak Tuhan? Orang sukunya nak Tuhan ke wajah. Pada masa belum jumpa Buko. Iya, pokoknya nanti lah ulang. Bilang mana buat cerita ini lah itu ah. Cerita contoh Allah hendak menyau. Iya. Jawab dan munafik. Pokoknya wujuhunna nadira. Apa artinya nadira? Berseri wajah kita benar. Ada lagi nanti di surah muttaqiina ala apa udah jawab. Di sini surah Al-Jazalah nih. Hah? Al-Jazalah. Zalzalah. Iya, Jazalah. Ada lagi nanti di surah lain kita sambil berbaring di dipan kan? Sambil melihat wajah Tuhan kita. Bayangkan tuh, cuma jangan lagi tanya ya. Jangan potongan, jangan tanya dia. Iya, bulan. Nanti aja. Nah, kalau matilah dulu, mau tanya.
Jangan ini. Pokoknya antum akan Jumpa. jumpa Tuhan antum. Wujuhun yawma idzin nadira ila rabbiha nadira. Sudah habis itu. La uqsimu biyaumil Al-Qiyamah. kiamah, surah kiamah ya, surah kiamah. Terus. Ya Allah. Allah berfirman, Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, "Jaratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. dia akan lihat. Al-Zalzalah. Sekecil apapun yang elok akan dilihat nanti. Sekecil apapun kejahatan akan dilihat nanti. Artinya adanya hari kiamat. Ditengok, oh gitu. Sekecil apapun. Mandoh memang lagi dekat Tuhan. Ya Allah, jangan kau lihatkan kejahatanku yang membuat aku nanti malu di akhirat. Wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Kan ada Allahumma fir lana junubana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah Tuhanku, kau tutupilah kejelekan yang pernah kulakukan. Masya Allah, malah besok ditunjukkan kamu murid awak, ditunjukkan ke mertua awak, ke minantu awak. Kau ada ngakani lo anak kau gugukan, gak ikon nang buah sangat nampak lah begitu aib awak tak terlindung. Jadi doalah ke Tuhan, Tuhan janganlah kau tunjukkan Tuhan malah aku nanti di akhirat begitu kan. Abah nanti jadi abah kau udah ngakan begitu kan. Nah begitu juga nanti awak sebagai ayah ditunjukkan karena awak, ditunjukkan kebiasaan awak, ditunjukkan nampak ilha kebiasaan kau deh kan, ilayah kau deh. Ila nak kau nampak tak ada yang terlindung. Jadi banyak lagi teman tak doa pala orang apa itu doa orang menghapusnya itu perbuatan amal ya. Doa itu hanya sebatas yang merespon dari amal tadi ya. Doa adalah merupakan respon amal. Kan ya Allah tutupi Allah gitu ya. Permasalahan nanti apa di akhirat nanti gitu. Terus Dan lanjut di Allah berfirman dalam surah Insyikok ayat 6. Ya ayyuhal insanu innakum kadihun ila rabbika kadahan famulaqi. bukan innakum juga kudu innaka kaid. Innaka kaidahu. Innaka Kadihun. kadihun. Hai manusia, sesungguhnya kami telah bekerja dengan sesungguh-sungguh menuju Rabbmu, maka kamu pasti akan menemuinya. Sampai temui Rob, kamu akan menemuinya. Kapan ditemui? Itu di akhirat anda akan jumpa kita Tuhan yang kita pertuhankan hari ini, yang kita beramal deminya, yang kita beribadah deminya. Nanti akan kita lihat, kita tuju dia nanti. Innaka kadihun ila rabbika kepada Tuhan engkau. Kadihan ila rabbika kadahan pamulaki, kamu akan ketemu, akan menemuinya. Terus Ingatlah pertemuan yang pasti terjadi ini agar Anda beramal sebagai bekal untuk menghadapinya. Kalau dah tahu antum Bakal bertemu. bakal bertemu balik, hidup balik, bangkit balik bertemu dengan Tuhan. Dari sinilah merupakan dorongan kita untuk beramal. Amal memang tidak ibarat ke sana. Kan gagak ada akhirat ini makanya bakal bikin. Kau tak ada akhirat ini bikin apa kamu amal? Capek awak. Sembahyang, puasa, bacakan, bahaji, berdoa, kamu apa itu? Tapi kalau nak berjumpa, ya kan? Nak mau gaji gitu kan? Itu. Kita banyak lama. Memang dalamnya kita banyak lama kita bayar dah. Tak nampak lah berapa lama lagi tu. Mampus. Bukan ketahuan pula tu matinya. Oh ya, tapi kadang hidup juga sampai ke rumah berapa langkah. Di jalan tu mana? Tak tahu apa tu. Ada dulu sudah kami. Nak keluar kan sebentar dari rumah. Ada tu dalam.
Anakku gila le ayo pilih kalau kebentak. Begitu sampai naik ke kabut kaspal tuh, bisa motor tangki. Lewat. Ibah motor tangki terus, langsung ke itu. Baru dia kerja man. Model itu kayak baru beli anak, baru nikah, pantin baru nak lewat. Dua laki yang kamu kan itu dua laki kamu kakak itu. Kak mati orang itu sap disambut motor. Salah sih. Tampung muka kayak lah cocok kompor lah. Ya Allah. Lembut tulang awak kalau cerita itu gitu. Lanjut bukan. Jangan sampai kamu berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat dengan tangan kosong sama sekali dari amal solid. Oh ya Pak. Jadi oleh-oleh yang dibawa adalah amal sampai ke hadapan Allah dalam keadaan kosong. Terus tak ada dibawa. Ada pun dulu tawakah pula nya. Assalamualaikum. Mau tawakah ini sebut-sebut siang malam. Ini sebut-sebut siang malam. Alah kau tak kesedokahi kau dulu. Mau tigau, mampus kau. Untung harus sedekah ke kau habis. Tawakah. Kan uya Tuhan. Jadi jangan sempat menghadap Allah besok. Pulang dengan tangan kosong. Ayo mak. Sanu kata Allah. Amak kosong, bilang. Habis. Wirid Yasin habis ini dikasih ke orang pula. Malunya. Sekarang pula itu. Seumpama pula. Tak habis loh. Seumpama. Udah nanti kau lagi. Dan terus. Lihatlah. Lihatlah. Apa yang kamu lakukan untuk hari perpindahan? Apa yang kamu lakukan untuk hari perpindahan ini? Apa sudah kita lakukan? Lihatlah. Sementara kita meyakini akan ketemu nanti itu. Apa yang sudah kita lakukan untuk menghadap itu? Lanjut Bung. Lihatlah apa yang kamu lakukan untuk hari pertemuan tersebut. Untuk hari pertemuan tersebut. Lihatlah apa yang kamu lakukan. Tertunduk saja malu, gitu kan? Lanjut. Karena kebanyakan orang pada hari ini hanya melihat apa yang mereka lakukan untuk dunia. Semuanya hari ini kenyataannya untuk dunia sama itu. Tak ada yang ada di bawah akhirat. Semua tak bikin. Pokoknya kehidupan untuk sebentar ni lah. Bagaimana nampak gini? Anjay kekayaan untuk sonang, untuk sebentar ada. Menuntut ilmu supaya sonang, dia biar supaya jangan susah hawa. Tak ada contoh akhirat. Begitu kenyataannya. Nah, sedikit sekali maksudnya itu yang ada apa yang dikerjakan hari ini untuk masalah akhirat. Itu yang kenyataan hari ini. Padahal itu sudah akidah seorang muslim. Dunianya akan tinggalkan. Kata Rasul, dunia ini bagai bangkai kambing. Kata Rasul, dunia ini bagai bangkai kambing. Kalau kamu mati-matian mau kerja dunia ini, sama artinya mati-matian mau kerja bangkai kambing yang akan tinggal. Berapa kali dibilangkan Rasul? Awas, Abu Sufyan, ini bangkai kambing. Abu Sufyan diraup karena dua waktu dia baru masuk Islam. Kan menerima apa dia? Oh ini mah tak tampung, tak ada pikul lah. Biar sih, ada robot di dunia gitu. Rasulullah kamu tolong. Tolonglah tolong. Kalau kamu bisa jaga hati. Waktu nak manekkan ke punggungku doa. Kau pedati juga. Tak ada nak mau. Anda nanti kau skoping apa masalah? Ipikul nak mampu sih tolong honga. Tolong. Biar sih biar sama-samanya di apa di dunia kata Rasul. Senyum. Rasul banyak. Pak kami dah ilahkan makan dunia ni. Kamu sebenarnya tuan tidak? Jadi kau tanya, mau Abu Sufyan kau pangkah bawa anak itu untuk anakku deh. Untuk anak ini. Dua anak yang calonkan dulu nak masuk dapat itu. Gambaran dunia, ya Allah. Jadi orang mati-matian mengocok apa dunia. Kau jatuh, jawab timba terus. Sedikit sekali orang kok dongan ya ini akidah seorang muslim akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus
Padahal Padahal dunia di mana mereka beramal untuknya juga tidak diketahui apakah mereka mendapatkannya atau tidak. padahal ya. Beramal dia. Iya, padahal mereka beramal di dunia, ya mati-matian belum tentu juga dia akan mendapat kabinet tidak akhirat. Konon lagi tos tak bakal amal, tak bakal amal saja. Belum tentu dapat. Belum tentu dia tidak dapat di akhirat. Iya, iya kan? Iya, Macam tak lah dukit. balik kita tawakal dia. Konon lagi tos kosong. Ya Allah ya. Terus Terkadang terkadang seseorang merencanakan suatu pekerjaan dunia untuk besok atau lusa. sekarang. Akan tetapi dia tidak sampai pada esok dan lusa. Iya. Apa yang manusia begitu? Bencana untuk bagi nanti 3 tahun lagi nanti bagi ini rencananya tak ada apa? Mati, keburu mati. Kau tak tahu dia pula kapan matinya pula. berencana mati. Nah, terus Yang bisa dipastikan adalah bahwa orang-orang berada dalam kelalaian dari perkara ini. ini dapat dipastikan. Nah, ada apa? Orang semua dalam keadaan lalai dipastikan. Koplah. Koplah. Lale, apakah lale kalau tak percaya akhirat? Wallahu alam, nan jelasnya percaya bae. Aku yakin semua manusia tahu ya kan ada hari berbangkit. Tapi lale. Bayangkan abang lah yo, aku tak percaya abang. Ada begitu mahal tebang kali begitu kan. Amak bila lah aku siap ni bola kat aku macam waktu membolo monya tak ujung sembahyang. Monya entahlah. Kalau paham lama ikut saja kata. Iya. Vale. Udah, baru nanti ada begitu kerojo awak gitu kan. Kerojo. Betul-betul itu juga lale. Tahu kamu cerita siapa? Kau tak cerita aku tak. Usman tahu bakar itu tahu. Dan tahu para sahabat bilang sembahyang di kubun tu. Di kubun sembahyang. Ada punya kubun kesayangan orang, masing-masing punya kubun kesayangan. Dibentanglah sejarah sembahyang di situ. Datang burung, berkicau. Begitu kira burung tu dia semacam mengganggu hati dia lah. Ayo, gara-gara kubunnya itu datang burung. Ayo. Mak gara-gara dagang kusuk aku jangan bakar dia. Biasanya datang ke Rasul. Kasihkannya habis itu. Rasul di pada bidang itu ada. Ya, gunakan untuk jihad itu. Karena terganggu aku begini tak ada akhirat besok. Jadi orang tu sedikit saja mengganggu hati orang tu, itu dah dianggap orang tu merupakan bahaya. Iya. Merupakan bahaya begitu. Cuman gitu kira-kira bisa begitu kan kamu apa berbahaya pindah. Kira-kira begitu. Dia saja biarlah dulu hari. Bilang kan saya kadang-kadang tak bisa datang gitu. Banyak alasan gitu kan gitu. Datang setan pula nego sama setan. Lucu, masa ada yang ibadah sama setan nak nego kan? Memang kau kacau juga setan ni kan? Ini negonya, padahal bukan aduh saya tak sama dia. Awak sama Allah Ta'ala datang dia mau boy. Macam-macam. Cik ini sebagai penolong tak sebagai apa setan ni? Sebagai apa menurut awak? Bangun awak kan rakol lah. Menggoda awak. Akhirnya lale awak. Lale gitu. Tapi ada juga lale lah sampai tua dah. Ada. Lale sampai tua gitu. Losok gitu tu. Dia ada tak baron nak. Iya. Titip salam pula ada. Salam pula itu. Iya. Kadang baik di pasar, di jalan, di kopi, bawa kombuk balik, dago lah, tak kekeh. Datang pula lah Batino, ikut rokok Batino pun tak ada kekeh pula. Tingkah. Ajan begitu. Betul lagi. Kok ada betul. Datang ajan, Allah terus lanjut. Lanjut terus, ya. Salah ke. Ada pun ada mencagil. Ke mana kan? Abang udah ajan mangga. Banyak lagi waktu. Lebih yang jelas ada apa?
Lalai. manusia lalai, qablah, lalai. Ya Allah, sering baca tauhid ni ya. Mengingatkan kita jangan kita lalai. Banyak yang melalaikan kita. Anak melalaikan, pekerjaan melalaikan, rumah godung melalaikan. Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun taraktumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha wa tijaratun wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasul. Surah At-Taubah 24. Anak, bini, pekerjaan, apa lagi, rumah godung, toko, kode, habis. Dilalaikan dari mana? Dari mengingat Allah, mengingat Rasul, ya, mengikuti Rasul dan berjihad, dilalaikan. Kata apa itu Tuhan? Patarab basu, tunggu kata Tuhan. Pala sekampung itu lalai, sekampung itu tunggu. Apa nak datang? Kalau serumah ya, kalau serumah lekono kan. Wah, gitu sekampung itu tahu kamu penyakit ayam. Penyakit ayam. Tak elok makan. Besok subuh udah pegang kelepok, mati. Kumasaran begitu, mati habis sekota tuh. Terus sekandang ayam orang. Malah begitu kan bapak gitu nih. Macam babi itu lah mati. Mati sekandang, oyong-oyong mati, mati. Habis saya tunjuk balik. Iya, nang hidup ketua saya nang hidup. Iya, sama ada sehat. Ngedi pula Pak. Ngedi lah Pak. Tak ada kawan. Iya, pakai kayak tidak mampu jadi. Toko yang saya masuki. Apa yang lalu yang pasti gitu? Lalu jangan banyak terus. Firman Allah Ta'ala, bal qulubuhum fi khamratin min hadza. Tetapi hati orang-orang kafir itu dalam kesesatan dari memahami kenyataan ini. Al-mu'minun dari kenyataan ini hati siapa itu? Orang kafir. Orang kafir memahami. Tumpat hati orang itu. Jadi kalau lah lalai gitu kita macam orang kafir. Sama-sama lalai memahami tentang adanya hari berbangkit tentang adanya lalai lah tolong kafir. Gitu. Malah serupukan kita sama orang kafir kan ujubillah juga. Iya. Terus. Dan mengenai pekerjaan dunia, Allah juga berfirman. Pekerjaan dunia ya? Iya. Allah berfirman. Di surah Al-Mu'minun ayat 63 juga lanjutannya. Walahum a'malum min duni dzalika hum laha 'amilun. Dan mereka banyak mengerjakan perbuatan-perbuatan buruk. Selain dari itu, mereka tetap mengerjakannya. Ya, itulah kenyataannya. Ya, mereka tetap asik mengerjakan pekerjaan yang buruk. Dan selain itu mereka tetap mengerjakannya. Udah diingatkan pun kerojokan juga gitu kan. Namburu diam-diam. Berapa orang bonak lah nambaik jam 100 orang. Coba lah dulu. Banyak namanya kerojokan orang. Namburu kerojokan orang. Kalau sampai 200 orang, paling ada berapa orang lanang kojokan yang elok? 10 orang hebat itu. Banyak ada buruk di kojokan orang. Siapa yang tahu itu? Allah yang tahu. Tahu Allah itu. Banyak yang buruk. Kita pun tahunya aku. Banyak yang buruk di kojokan orang yang elok. Gitu ya. Terus. Di sini Allah menghadirkan jumlah ismiyah yang menunjukkan ketetapan dan kelangsungan, yaitu hum laha amilun. Ya. Dan firman Allah Ta'ala di surah Qaf ayat 22, laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal itu tadi ghaflah. Lalai terus. Yakni hari kiamat. Lalai dari mana? Hari kiamat. Terus. Dan juga firman Allah Ta'ala di surah Qaf juga 22 juga lanjutannya fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Maka kami singkapkan dari pandamu tutup
Tutup. yang menutupi Hmm. matamu, Hmm. maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Amat tajam. Kebahagiaan ini Hmm. yang telah disepakati oleh seluruh agama langit samawi Hmm. dan diyakini semua pemeluk agama, ini adalah salah satu rukun iman yang keenam, Rukun iman ke-6 ya. sekaligus Hmm. termasuk akidah ahli sunnah wal jamaah, Hmm. dan tidak seorang pun yang menisbatkan dirinya kepada agama yang mengingkarinya. Hmm. Terus. Hadis. Yang datang. Wal imanu bil qadri khairihi wa syarrih. Hmm. Beriman kepada qadar Allah yang baik dan yang buruk. Ya. Itu insyaallah di episode berikutnya. Bagaimana cara mengimani qada dan qadar, perbuatan buruk dan jahat dan baik. Itu adalah yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti karena banyak permasalahan yang dihadapi di sini nanti. Makanya jangan pada pusing-pusing, aku jahat kan takdir Tuhan ini. Maksudnya aku takdir Tuhan juga lah. Iya. Baru nanti masalah kaujo apa begitu kan. Nyampe lah kaujo-kaujo kau udah tadi kan Tuhan kau begini. Datang pula dengan bahasa-bahasa. Aja qadarullah. Udah qadar Allah ini. Ada pula jadi main-main. Tapi qadarullah ini sedikit ya. Pembahasan sedikit. Sedikit. Tak sampai selembar. Alhamdulillah. Nanti lah banyak. Kan. Ya, insya Allah akan datang nanti. Ya, serahkan kepada Bang Delen. Ya, terima kasih kita ucapkan kepada Al-Ustaz yang mana materinya sudah kita dengarkan bersama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz dapat menjadi menambah ilmu bagi kita semua yang akan kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi di sini para bapak-bapak kalau ada yang kurang jelas atau kurang memahami tentang materi-materi tersebut, boleh silakan bertanya. Tanya jawab. Aku ke dalam. Nggak ikut Bang Delen ke tebing? Tidak. Tidak. Siapa? Saya ikut. Tahu. Tak ikut juga. Siapa? Alim ikut. Ikut. Siapa ikut jadi Budi? Ikut. Mak, cross sudah kamu jalan tidak? Oh, tidak. Saya ringan tidak? Seiringan meledak ban. Tidak jam berapa cara mulai? Bapak jam berapa?